Ya halo teman-teman sekalian, balik lagi kita ke topik buku. Saya kemarin lupa mention ya salah satu komikus Indonesia yang legend, Bapak R.A. Kosasih. Bapak R.A. Kosasih ini dia selalu bikin komiknya pewayangan. Jadi salah satu yang pernah saya baca itu Arjuna Wiwaha, terus Mahabharata, terus eposnya Ramayana, terus apa lagi, itu banyak banget ya bukunya itu menguap tentang pewayangan. Nah, itu saya sangat suka sekali baca itu. Kemudian Bapak R.K. Kosasih ini juga bikin komik Put On namanya. Put On ini tokoh komedi ya, komedi kayaknya mungkin dipengaruhi oleh komikus Hong Kong waktu itu yang sangat terkenal dengan tokoh Lau Fu-che. Lau Fu-che ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau Mr. Q dengan temennya Budi dan Kentang. Ini komik nggak ada, jarang ya, minim tulisan gitu. Dan kalaupun ada tulisannya kan Mandarin gitu kan, kita nggak ngerti gitu, karena ya zamannya Soeharto kan kita nggak boleh belajar Mandarin kan. Terakhir kakak saya doang yang sekolah sampai kelas 4 kan. Nah, kalau zaman saya udah nggak boleh itu Mandarin, dilarang. Jadi ya kita nggak bisa baca tulis Mandarin kan. Tapi kalau komik Lau Fu-che atau Mr. Q ini kan dia jarang ada kata-katanya. Ya kita lihat gambarnya, kita udah bisa ketawa gitu. Nah, balik lagi ke buku novel itu saya ingat yang waktu saya di SMA Santo Paulus itu kan ada perpustakaan. Nah, ceritanya kenapa saya bisa masuk ke SMA Santo Paulus itu karena gini, dulu itu saya sering saya hobi baca. Suatu saat saya udah nggak punya buku bacaan lagi, akhirnya saya waktu itu kalau nggak salah saya pernah dikasih Injil tebal segini, itu kecil, yang apa nih, kayak yang buku sakunya gitu kan. Saya baca tuh karena saya nggak ada buku bacaan. Saya baca mulai dari kitab yang pertama ya, Kejadian kalau nggak salah, itu terus saya baca. Terus setelah saya baca, saya kan waktu itu sambil jaga dagangan saya jualan rokok kan, pagi jualan rokok sebelum siang di sekolah. Nah ini ada satu orang ini seorang akuntan terkenal juga, namanya Haryanto. Itu yang punya khusus akuntansi, Haryanto ya. Nah, Pak Haryanto ini punya pacar, sekarang mungkin udah jadi istrinya, saya nggak tahu. Pacarnya itu tinggal di Gang Landak ya kan. Saya dagangnya di depan Gang Landak kan. Dia kalau mau ke dalam itu zaman dulu kan masih agak-agak awannya dari situ ya. Akhirnya dia titip motornya di tempat dagangan saya. Dia masuk ke dalam, motornya ditaruh di lantai 2. Oke, beberapa kali dia titip, akhirnya dia nggak saya bacain pakai Injil. Mungkin dikirain saya anak yang religius ya gitu ya, padahal sebenarnya enggak, karena saya hobi baca doang. Habis itu saya disarankan oleh beliau untuk masuk ke Santo Paulus. Waktu itu saya kelas 3 kalau misalnya SMP gitu kan. Oke, saya terima sarannya, akhirnya saya daftar tuh di Santo Paulus dan masuk. Setelah ikut tes masuk, saya di kelas 1B sebelum penjurusan ya kan. Ada dulu kan penjurusannya, ada bahasa, IPS sama IPA gitu kan. Saya akhirnya masuk ke IPS saja. Nah di sono itu ada perpustakaan yang besar, perpustakaan ini saya senang sekali karena banyak sekali buku bacaan di situ. Nah dari situ saya berkenalan dengan satu tokoh penulis yang menurut saya sangat bagus, Frederick Forsyth.
buku yang pertama saya baca itu The Day of the Jackal atau Hari-hari Terakhir Ajab. Kemudian film ini kan difilmkan ya dengan pemeran utamanya Richard Gere. Itu buku yang sangat bagus menurut saya. Philip Forsyth ini mau hebat sekali, dia mantan mantan tentara juga, makanya dia bisa menuliskan situasi politik, kemudian dari tahap ke tahapnya bagaimana memanipulasi politik itu sendiri. Nah, judul yang kedua yang saya baca itu The Icon, Sang Perlambang sana judulnya di bahasa Indonesia. Setelah itu saya kalau ketemu buku Philip Forsyth pasti saya baca, pasti saya cari, saya baca. Terus ada lagi J.R.R. Tolkien, saya baca bukunya The Hobbit. Hobbit itu, wah itu buku yang sangat imajinatif sekali dan saya suka sekali buku itu. Saya cari buku yang keduanya, lanjutannya The Hobbit, nggak ada, ternyata nggak ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada Sidney Sheldon itu juga sangat bagus. Ada juga bukunya Ian Fleming itu yang nulis James Bond juga saya baca. Terus ada padanannya James Bond, dulu ada namanya Nick Carter yang nggak tahu siapa yang nulis, tapi menurut saya sih nggak begitu bagus ya, cuman ya Ian Fleming memang yang paling bagus lah walaupun genre-nya dia. Oke. Terus buku apa lagi ya? Angkatan 66. Nah itu Angkatan 66 itu saya baca berkali-kali juga, karena di dalam itu dibikin part by part kan, misalnya ada penulis ini karyanya ini, penulis ini karyanya ini segala macam. Dari situ kan kita tahu nih, misalnya Motinggo Buse dengan Malam Jahanamnya, Khalil Anwar masuk nggak ya? Oh enggak kayaknya. Terus apa lagi ya? Salah satu yang membuat saya suka buku ini adalah Sapardi Djoko Damono. Wah itu profesor ini memang hebat sekali mengolah kata, diksi-diksinya bagus sekali. Salah satu itunya puisinya adalah Malam Jahanam, bukan Malam Jahanam. Oh itu, Aku Bukan Orang Gila. Saya orang gila. Nah, itu yang saya sangat suka sekali baca buku itu, berkali-kali saya sampai hafalin itu puisinya, itu sangat bagus. Profesor Sapardi Djoko Damono sangat produktif ya, sampai sekarang mungkin dia udah meninggal, saya nggak tahu. Sangat produktif dan buku karya-karya itunya sangat bagus. Kemarin saya sempat beli juga puisinya beliau itu ya, saya beli kumpulan buku puisinya beliau. Terus apa ya? Sebenarnya kalau penulis Indonesia dulu ada yang satu yang sangat bagus dan sangat terkenal juga, namanya Leila S. Chudori. Jadi Leila S. Chudori ini sebenarnya penulis dari zamannya anak-anak ya. Saya waktu tahu dulu itu kan, saya dulu kan berlangganan beberapa majalah itu. Kalau kita yang ngomong yang terkenal kan mungkin ada Bobo ya, majalah anak-anak. Terus agak dewasa kita dengan majalah lain. Tapi sebenarnya dulu sempat berada beberapa majalah untuk anak-anak juga yang cukup terkenal, seperti Si Kuncung, Kawanku. Itu udah habis sih sekarang, udah mungkin anak sekarang nggak tahu. Karena Si Kuncung itu bacaan zaman dulu lah gitu. Di perpustakaan apalagi yang saya dapat ya, banyak sih sebenarnya buku-buku yang saya baca itu, memang nggak bisa saya ingat semuanya. Cuman dengan adanya perpustakaan itu saya kan hobi ngumpulin buku juga, akhirnya saya juga pernah menyumbangkan buku saya ya kan, waktu saya pikir udah bosen lah, taruh aja. Oke,
Saya pikir sampai di sini dulu tentang buku ya. Buku kita akan bahas ya. Ini kan part yang ketiga kalau nggak salah. Jadi kita sudahin dulu, nanti kita bahas ke film, perfilman pada zaman saya dulu ya. Oke,